Guys, kembali ada kabar yang menarik nih, yang mestinya bikin kita semua mikir keras. Karena Indonesia baru-baru ini telah ngalamin defisit neraca perdagangan buat pertama kalinya sejak 6 tahun terakhir. Artinya, nilai impor kita sekarang itu lebih gede daripada nilai ekspor. Dan solusinya bukan cuma nunggu harga minyak dunia turun doang, atau ngarep faktor eksternal baik-baik aja, melainkan kita wajib memperbesar kapasitas ekspor non-migas. Nah, di titik inilah, saya mau ajak kalian lihat satu komoditas yang sebenarnya selama ini diremehkan loh di negara kita, tetapi justru negara lain memanfaatkannya hingga meraup untung triliunan rupiah, bahkan menjadi komoditas ekspor unggulan yang menyumbang sekitar 35% dari total pendapatan ekspor pertanian mereka. Penasaran kan? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Selama ini, ada paradoks yang bikin kita gregetan nih. Coba tebak, negara mana penghasil kelapa terbesar di dunia? Ya, jawabannya Indonesia, dengan produksi 15 hingga 18 juta ton per tahun. Sekarang tebak, negara mana yang justru dapat nilai ekspor kelapa yang paling tinggi? Jawabannya bukan kita, melainkan Filipina, yang produksinya itu cuma 15 juta ton paling tinggi. Atau, paling tinggi di mereka itu paling rendah produksi kita. Filipina berhasil membukukan nilai ekspor sekitar 3,57 miliar US dollar, sementara Indonesia dengan panen yang lebih banyak cuma mendapatkan 2,5 miliar US dollar atau selisih 1,07 miliar US dollar. Ini paradoks yang seharusnya bikin kita gregetan, karena yang menentukan pemenang bukan siapa lagi nih yang panen lebih banyak, tapi siapa yang berhasil ambil nilai tambah paling besar dari setiap butiran kelapa. Sampai di sini pasti ada yang bilang, kalau kelapa Indonesia itu diserap di dalam negeri. Jawabannya iya, tapi itu cuma 15% loh dari total kapasitas produksi kita. Kalau kita bandingin nih dengan konsumsi domestik Filipina, itu bahkan lebih tinggi, sekitar 20 hingga 30% dari total produksinya sendiri. Artinya, produksi mereka itu lebih sedikit, dikonsumsi lebih banyak dari kita, tetapi nilai ekspornya itu lebih besar daripada kita. Selisih 1 miliar US dollar loh per tahun. Pertanyaannya, kenapa nilai kelapa Filipina itu lebih besar daripada Indonesia? Rahasianya itu sederhana, karena Filipina nyaris tidak pernah menjual kelapa bulat. Mereka olah dulu menjadi produk bernilai tinggi, mulai dari crude coconut oil, refined coconut oil, virgin coconut oil, coconut cream, dan lain-lain. Dan penyumbang ekspor terbesar mereka merupakan crude coconut oil doang. Nilainya sendiri udah mencapai sekitar 2,8 miliar US dollar. Jadi, begitu minyak nabati dunia naik, Filipina langsung panen untung besar nih, karena mereka menjual produk olahan, bukan produk mentah yang harganya gampang dipermainkan pembeli. Bandingkan dengan Indonesia, produsen terbesar kelapa di dunia nih, yang justru selama bertahun-tahun banyak ekspor dalam bentuk kelapa bulat, yang ujung-ujungnya nilai tambah yang seharusnya jadi hak kita, malah dinikmati pengimpor yang mengolah lagi barang kita. Coba kita lihat datanya ya. Di tahun 2023, Indonesia ekspor kelapa bulat itu sebanyak 380.000 ton. Nilainya itu cuma sekitar 65 juta US dollar. Tahun 2024 naik 13,4% menjadi 431.000 ton. Di tahun 2025, ini cuma Januari hingga Oktober ya, terjadi lonjakan drastis nih, hingga naik 143% menjadi 1 juta ton. Tapi kalian jangan senang dulu, meskipun ekspor kita naik, karena ternyata setelah saya cari tahu, Indonesia ternyata diakali lagi nih sama negara tetangga kita. Ya, sama Vietnam dan Malaysia. Mereka mengimpor kelapa dari kita, kemudian direekspor lagi nih ke Cina, baik diolah dulu maupun belum diolah. Tentu ini sangat disayangkan kan, seakan-akan bangsa kita itu nggak bisa dagang. Padahal kelapa ini komoditas yang sangat strategis loh, nggak kalah dengan kakao, kopi, karet, bahkan kelapa sawit. Misalnya nih, coba kita bayangin konsep hilirisasi kelapa terpadu, alias Zero Waste Coconut Industry, di mana 100% bagiannya diolah menjadi produk bernilai tambah dan tidak satu pun yang terbuang sia-sia. Misalnya, 1 ton kelapa tua bisa menghasilkan puluhan produk turunan dari 4 komponen utama, mulai dari air, daging, batok, dan sabut kelapa.
Dari daging kelapa aja, 1 ton itu bisa diolah menjadi 195,6 liter VCO dengan modal sekitar 11 juta dan harga jual anggaplah yang paling murah, bukan kelas premium atau branded yang cuman sekitar 75.000 per liter, maka omsetnya itu tembus 14,6 juta rupiah. Untungnya itu 33,36% atau 3,67 juta dari 1 ton doang. Belum selesai di situ, sisa produk VCO berupa blondo atau ampas nih, itu sekitar 175 kg. Ini bisa diolah menjadi pakan ternak, coconut flour, dan lain-lain. Kita ambil saja bukan harga yang premium deh, yang harga paling murah, yang cuman sekitar 4,7 hingga 4,8 US dollar per kilo atau 75.000 per kilogram. Maka untung dari ampas saja itu udah sekitar 13 juta rupiah. Apakah ini selesai? Belum. Air kelapa juga jangan disepelekan. Dari 1 ton kelapa, ada sekitar 325 liter air kelapa yang bisa diolah menjadi nata de coco, kecap air kelapa, minuman isotonik, pupuk air organik, sampai bioetanol. Katakanlah buat produk yang paling gampang aja deh, nata de coco, dengan rendemen bakteri yang paling jelek deh, 80%. 325 liter air kelapa menghasilkan sekitar 260 kg nata de coco. Kemudian dikali dengan harga pasaran yang paling murah aja deh, Rp4.000 per kilogram. Maka cuan dari air kelapa itu sudah sekitar 1 juta. Apakah ini cukup? Belum bro. 1 ton kelapa, batoknya itu sekitar 175 kg. Ini bisa buat macem-macem. Misal untuk arang tempurung, briket barbecue untuk restoran, briket sisa yang laku keras nih di Timur Tengah, Turki, dan Eropa, sampai karbon aktif buat filter air, tambang emas, farmasi, dan kosmetik. Anggaplah jadi arang batok kelapa aja, biar mudah. 175 kg, itu jadi arang sekitar 52 kg. Kalau dibanderol dengan harga obral nih, lebih murah 30% dari pasaran atau 4.200, itu aja udah cuan sekitar 220.000. Kalau jadi karbon aktif, itu cuan sekitar 500.000. Kalau sampai bisa jadi briket sisa atau barbecue, bisa cuan 679.000 dari limbah yang biasanya kita lihat berserakan di sekitar. Selain itu, sabutnya pun bisa jadi cuan. 1 ton kelapa tadi menghasilkan sekitar 350 kg sabut yang bisa diproses menjadi coco fiber atau serat sabut dan sekaligus kokopit buat media tanam hidroponik. Katakanlah dijual murah deh, Rp1.000 per kilogram, itu udah cuan sekitar 350.000. Jadi dari 1 ton kelapa, kalau diekspor mentah bulat nih, cuman cuan sekitar 180 hingga 280 US dollar per ton, atau sekitar 3 juta hingga 5 juta rupiah lah. Tapi kalau dihilirisasi, bahkan dengan hitungan hilirisasi konyol admin, yang bahkan dijual murah nih di obral, cuannya itu bisa sampai 29 juta dari 1 ton. Nilainya itu melompat berkali-kali lipat hingga ratusan persen. Dan itu cuman sekedar hilirisasi produk sederhana, belum ke produk intermediate, produk industri, sampai produk premium pangan, farmasi, kosmetik, dan energi. Masa kita kalah sama Sri Lanka? Sri Lanka aja produksi kelapanya itu lebih kecil loh dari Indonesia. Tapi mereka itu punya merek karbon aktif kelas dunia, namanya Highcarb, salah satu produsen karbon aktif terbesar di dunia. Sementara kita, dengan produsen kelapa nomor 1 di dunia, belum punya tuh satu pun brand karbon aktif yang mendunia. Ironisnya, banyak karbon aktif Indonesia justru diekspor mentah-mentah ke Cina, terus dijual lagi ke pasar dunia dengan nilai tambah yang seharusnya kita nikmati sendiri. Jadi, fokus kita seharusnya bukan cuma ngejar produksi makin banyak, tapi bangun industri ekspor yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Percuma dong kita jadi juara produksi kalau ujungnya cuma jadi pemasok bahan mentah buat negara lain jadi kaya. Dan sekarang pertanyaannya, kita masih terus jadi juara produksi doang, sementara negara lain yang panen lebih sedikit malah pulang bawa untung lebih besar? Atau kita akhirnya sadar dan berani berubah menjadi juara nilai tambah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!